Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam pembahasan kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah, sifat dan karakteristik orang-orang yang hidup di masa jahiliyah, karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tentunya tujuan kita mempelajari kelakuan orang-orang jahiliyah ini bukan untuk mengikuti mereka, tetapi sebaliknya agar kita tahu bahaya perbuatan mereka sehingga kita bisa menjauhi perbuatan tersebut. Jadi tidak cukup kita mengetahui kebaikan, tetapi perlu juga kita mengetahui lawan dari kebaikan tersebut sehingga kita bisa membedakan ini yang benar, ini yang baik, dan itu yang jelek atau yang salah. Berapa banyak orang yang melakukan suatu kejelekan menurut agama karena dia tidak tahu itu kejelekan, karena dia tidak tahu kalau itu suatu kesalahan menurut agama. Maka perlu kita belajar, mengkaji kitab-kitab para ulama sehingga kita mendapatkan penjelasan tentang agama ini dengan baik. Baik. Kita masuk pada al-mas'alatu tsalitsa 'asharah, permasalahan yang ke-13. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-ghuluw fil ulama was salihin. Permasalahan yang ke-13 adalah berlebih-lebihan, al-ghuluw fil ulama was salihin, dalam menghormati ulama dan orang-orang saleh. Berlebih-lebihan di dalam menghormati ulama dan orang-orang saleh. Inilah salah satu sifat dan karakteristik orang-orang di zaman jahiliyah. Mereka menghormati orang-orang saleh. Ini bagus, terpuji. Ulama salihin sudah sepatutnya dihormati, karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri menghormati para ulama dan orang-orang saleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi dua golongan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, menunjukkan pemuliaan Allah dan penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada dua golongan tersebut, yaitu golongan mukminin secara umum dan golongan ulama secara khusus. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadalah, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mendudukkan para ulama dan orang-orang saleh dalam kedudukan melebihi umumnya manusia. Maka sudah sepatutnya umumnya manusia menghormati mereka, menghormati para ulama dan menghormati orang-orang saleh. Bukan malah dilecehkan, bukan malah dicemooh, dicelah atau dituduh macam-macam. Sebaliknya harus dihormati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa yang menyakiti orang-orang saleh, menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memusuhinya. Seperti dalam riwayat Bukhari, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, memusuhi orang yang dicintai Allah, orang yang dihormati oleh Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang terhadapnya. Subhanallah, bahaya yang sangat besar apabila kita melecehkan para ulama, memusuhi orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi musuh kita. Maka wajib bagi kita untuk menghormati para ulama dan orang-orang saleh. Akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Inilah yang mengantarkan orang-orang musyrik dahulu, yang tadinya mereka mentauhidkan Allah, pada akhirnya kemudian mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang yang saleh. Gulu,
maknanya secara bahasa az-ziyadatu 'anil hadd, melebihi batas. Adapun secara syar'i yang dimaksud dengan al-ghulu, yang dimaksud dengan berlebih-lebihan di dalam menghormati ulama dan orang-orang saleh adalah az-ziyadatu fi raf'i syakhsin, melebihi batas di dalam menghormati seseorang fauqa manzilatihi la'iqah bihi, di atas kedudukan yang layak baginya. Kaziyadati fi haqqil anbiya aw salihin, seperti melebihi batas, melampaui batas di dalam menghormati para nabi dan orang-orang saleh. Wa raf'ihim, dan mengangkat mereka an qadrihim, dari kedudukan mereka yang sebenarnya, ila rububiyah awil uluhiyah, kepada derajat rububiyah dan derajat uluhiyah. Yani mengangkat atau mendudukkan orang-orang saleh layaknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat rububiyah ataupun uluhiyah. Seperti menganggap orang-orang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Lalu mereka pun berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal, meminta kepada mereka. Atau menganggap para nabi dan rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengabulkan doa mereka atau memberikan suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Ini berlebihan. Atau seorang berdoa kepada wali fulan, menyembelih untuknya, tawakal kepadanya, berharap kepadanya. Ini bentuk-bentuk gulu, berlebih-lebihan, telah mengangkat mereka ke derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penyebab jatuhnya orang-orang jahiliyah kepada perbuatan syirik, kepada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah wahai kaum muslimin, jangan sampai kita mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kaqaulihi, seperti dalam firman-Nya, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Yarhamukallah. Dalam surat An-Nisa ayat ke-171. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum, jangan kalian gulu, berlebih-lebihan di dalam agama kalian, wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa, dan jangan kalian berbicara atas Allah kecuali yang benar. Jangan kalian buat-buat sendiri kedustaan atas Allah. Bagaimana bentuk kedustaan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Bagaimana bentuk gulu mereka? Di antaranya orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gulu, berlebih-lebihan, dan ucapan dusta atas nama Allah. Dan Allah telah membantah mereka. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang Nasrani, mereka juga mengatakan Nabi Isa alaihissalam anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma itu, mereka mengatakan Isa alaihissalam dan ibunya adalah dua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari mana mereka dapat ide seperti ini? Dari mana kebodohan seperti ini? Karena begitu menghormatinya Nabi Isa alaihissalam, tetapi melampaui batas di dalam menghormati, sampai mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah, yang diibadahi, yang bisa menyelamatkan mereka, yang bisa mengabulkan doa-doa mereka. Ini yang mereka lakukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka tersesat. Subhanallah, sekarang ada berapa miliar orang-orang Nasrani di muka bumi ini? Apa lebih banyak atau lebih sedikit dari kaum muslimin? Banyak sekali orang-orang Nasrani di muka bumi ini. Lihat bagaimana dampaknya. Dan itu hanya dimulai dari suatu perbuatan. Tersesatnya miliaran manusia dimulai dari suatu perbuatan, yaitu al-ghulu fi Isa alaihi salam, berlebih-lebihan di dalam menghormati Nabi Isa alaihi salam. Hati-hati. Demikian pula pada kaum
Nabi Nuh alaihi salam. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mereka mengatakan, sekali-kali janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, jangan pula Suwa, jangan Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan tersebut. Siapakah sesembahan-sesembahan ini yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Apakah mereka para syaitan? Tidak. Mereka adalah orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang saleh. Inilah awal mula terjadi kesyirikan di muka bumi ini. 10 abad lamanya. Sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah terjadi kesyirikan. Seperti yang Allah firmankan, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia adalah umat yang satu, yakni satu di atas tauhid. Tidak ada yang menyekutukan Allah selama 10 abad lamanya. Kesyirikan kepada Allah pertama terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam ketika meninggal orang-orang yang disebut di dalam ayat ini. Dalam surat Nuh ayat ke-23. Ada 5 orang. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ini nama-nama mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 orang ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kalangan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka meninggal, maka syaitan mewahyukan kepada kaum mereka, yakni membisikkan kepada kaum mereka. Ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah patung-patung atau gambar-gambar sebagai monumen peringatan di mana mereka dulu biasa duduk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menghormati mereka. Menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kurang lebih seperti itu katanya. Dibuatlah patung-patung, gambar-gambar orang-orang saleh tersebut dalam rangka penghormatan. Ini gulu, berlebih-lebihan. Falamma halaku fafa'alu wa lam tu'bad. Mereka pada akhirnya melakukannya dan ketika itu belum disembah. Falamma halaku wa nusiyal ilmu ubidat. Ketika satu generasi sudah meninggal, datang generasi berikutnya yang tidak tahu siapa sebenarnya orang-orang saleh yang dibuat patung tersebut. Lalu syaitan datang lagi dan mengatakan bahwa nenek moyang mereka menyembah patung-patung tersebut, pada akhirnya disembah. Pada akhirnya disembah. Maka inilah awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Karena gulu, sikap berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang yang saleh. Juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala ghairu wahidin minas salaf. Kata beliau rahimahullah, tidak hanya satu ulama salaf menjelaskan, falamma matu akafu ala kuburihim. Tatkala orang-orang saleh ini meninggal, mereka kemudian beriktikaf, berdiam diri di kuburan-kuburan mereka. Tsumma sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka buat patung-patung peringatan, penghormatan kepada orang-orang saleh tersebut. Tsumma tala alaihimul amadu fa'ubidat. Kemudian berlalu atas mereka masa yang panjang, pada akhirnya patung-patung itu disembah. Inilah awal terjadinya kesyirikan, yaitu pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sebabnya apa? Sikap mereka yang berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang yang saleh, melewati batas yang Allah tetapkan atas mereka. Mereka angkat manusia layaknya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat rububiyah dan sifat-sifat uluhiyah. Maka hati-hatilah wahai kaum muslimin, jangan menghormati orang-orang saleh secara berlebih-lebihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengkhawatirkan jangan sampai kita memuji-muji beliau melebihi batas, sehingga kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian memuji aku secara berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani
kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Jangan berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ana abdun, aku ini hanyalah hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Maka cukup kalian mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Cukup sampai di situ. Ini sudah merupakan kehormatan yang luar biasa sebagai hamba Allah dan sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, sehingga pada akhirnya mereka pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang saleh, di mana mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berlebih-lebihan. Seperti sebuah syair yang ada dalam kitab Maulid, syair yang ditulis oleh Al-Busiri. Dia mengatakan, "Ya akramal khalqi, ma liman aludhu bihi siwaka, inda huduthil hadithil amam." Kata Al-Busiri, "Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa suatu musibah." Perhatikan, ini pujian dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian yang mengantarkannya kepada kesyirikan. Dia samakan antara Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat berlindung, tempat memohon pertolongan ketika ditimpa suatu musibah. Ini terjadi pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu diperingatkan, berapa banyak orang-orang yang datang di kuburan orang-orang saleh meminta kepada penghuni kubur tersebut. Ini apa sebabnya? Sikap berlebih-lebihan kepada penghuni kubur tersebut. Dan termasuk sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh ketika bertemu dengan orang-orang saleh ini, berebutan mau cium tangan. Menganggap kalau cium tangan dengan Pak Kiai akan dapat keberkahan. Dari mana dalilnya keberkahan di tangan Pak Kiai? Sisa minum Pak Kiai berebutan. Padahal Pak Kiai mungkin ada penyakitnya, bisa terjangkit kepada orang-orang yang minum sisa airnya. Mana dalilnya bahwa di situ ada keberkahan? Itu bentuk gulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati para ulama, di dalam menghormati orang-orang yang saleh. Tidak perlu sampai seperti itu. Sebesar apapun seorang ulama atau seorang yang saleh, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, dia hanya makhluk seperti kita juga. Kita hormati mereka, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena inilah yang menyebabkan orang-orang di zaman jahiliyah itu binasa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Iyyakum wal ghuluwa fid din." Hati-hati kalian dengan gulu di dalam agama. Sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu di dalam agama. Gulu di dalam agama, berlebih-lebihan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa." Wahai ahlul kitab, jangan kalian gulu di dalam agama kalian dan jangan kalian ucapkan atas Allah kecuali yang benar saja. Jangan kalian buat-buat kedustaan atas Allah. Jangan kalian mengatakan sisa airnya Pak Kiai itu ada berkahnya. Atau kalau cium tangan Pak Kiai, setelah itu diusap-usapkan di tubuh, maka akan dapat keberkahan. Atau pergi ke kuburan orang-orang yang saleh, lalu tanah dan bebatuannya disimpan, bawa ke rumah, karena di situ mengandung keberkahan. Ini adalah gulu fid din dan al-qaul 'ala Allah bighairi ilmin. Ini adalah bentuk berlebih-lebihan di dalam agama dan mengatakan atas Allah tanpa dasar ilmu. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini banyak terjadi. Sehingga sekarang seperti di pemakaman syuhada Uhud, itu pemerintah di sana membuat suatu papan yang besar, dilarang membawa tanah dan batu-batuan di sini. Dalam seluruh bahasa dunia termasuk bahasa Indonesia. Jadi perhatikan, kalau berziarah ini termasuk yang disunnahkan, berziarah ke makam syuhada Uhud dan juga ke pekuburan Baqi. Selain itu tidak disunahkan berziarah. Di Madinah itu yang disunahkan berziarah hanya ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pekuburan Baqi, syuhada Uhud, kemudian Masjid Quba. Selain itu, namanya Masjid Qiblatain, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar dan sebagainya tidak disyariatkan. Hanya itu yang disyariatkan. Karena banyaknya orang yang mengambil batu-batuan,
tanah di pekuburan syuhada Uhud sudah dikunci kuburannya. Yang mau ziarah cukup di pinggiran dan ditulis di situ besar-besar, dilarang mengambil batu-batuan atau tanah dari pekuburan ini. Ini bentuk gulu di dalam agama. Dari mana mereka tahu tanah dan batu-batuan tersebut ada berkahnya? Tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau begitu itu gulu di dalam agama, berlebih-lebihan, melampaui batas. Kan batas di dalam agama itu Al-Quran wa Sunnah. Siapa yang melampaui batas Al-Quran dan Sunnah, itulah gulu namanya. Lalu ada seorang yang sok pintar mengatakan tanah ini ada berkahnya. Ini bentuk berbicara atas Allah tanpa hak, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka katakan Allah memiliki anak. Maka orang yang mengatakan batu-batuan itu memiliki keberkahan, sama dia. Dia mengucapkan atas Allah tanpa didasari oleh al-haq, tanpa didasari oleh ilmu, yakni tanpa ada dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Atau dia mengatakan ini kubur keramat. Lalu orang-orang mulai berdatangan ke sana dan dikenakan tarif setiap kali masuk. Dari mana dia tahu ini kubur keramat? Ini bentuk gulu di dalam agama. Ini bentuk berbicara atas Allah tanpa hak, persis seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada dalilnya sama sekali yang membedakan antara kubur ini dan kubur yang lain. Sehingga kubur ini perlu ditinggikan dan kubur yang lain biasa-biasa saja. Kubur yang ini perlu dihias-hiasi, dibagus-baguskan, dibuat pagarnya, lalu ada penjaga pintu, setiap kali orang masuk harus menyetor kepadanya. Dia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dari mana dia tahu kubur ini harus dibagus-baguskan melebihi kubur yang lainnya? Ini bentuk orang yang melakukan gulu di dalam agama. Kenapa? Karena tidak ada dalil di dalam Al-Quran wa Sunnah. Inilah semuanya yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alla tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan engkau biarkan satu patung atau gambar bernyawa kecuali engkau hancurkan, dan jangan engkau biarkan satu kubur yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini perintah Rasulullah SAW untuk meratakan kuburan. Dan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, aku melihat para imam di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan. Lalu kata Imam Syafi'i, ini berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah engkau lihat kuburan itu ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang meninggikan kuburan orang-orang yang saleh itu adalah gulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang yang saleh tersebut. Sehingga pada akhirnya orang-orang mengagungkan kuburan itu karena kelihatannya kok berbeda dengan kuburan yang lain. Kuburan yang ini ada perhiasannya, lebih tinggi dari yang lain, ada penjaganya. Kalau begitu, kuburan ini kuburan keramat, bukan kuburan sembarang. Maka pada akhirnya mereka pun berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Mereka terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya di sini terdapat peringatan kepada kita sekalian, jangan sampai mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kebiasaan kaum musyrikin di zaman jahiliyah yang menyebabkan mereka menyekutukan Allah, yaitu perbuatan gulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati para ulama dan orang-orang saleh. Kita hormati para ulama dan orang-orang saleh, tapi jangan berlebihan. Mereka hanya manusia biasa seperti kita juga. Tidak boleh kita cerca, tidak boleh kita caci maki, tidak boleh kita sebarkan aib-aib mereka. Tetapi bersamaan dengan itu, tidak boleh juga kita berlebih-lebihan di dalam mengagungkan dan menghormati orang-orang saleh. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, alhamdulillah. Tadi telah kita mendengarkan bersama pembahasan tentang permasalahan gulu terhadap orang-orang yang saleh, dan kita memasuki sesi tanya jawab kepada para pendengar radio dakwah salafiyah. Sekali lagi kami beritahukan, bagi yang ingin bertanya atau ingin konsultasi, silakan datang saja ke Ma'had An-Nur Al-Azhari. Dan alhamdulillah kemarin juga ada yang datang dan juga ini ada yang hadir ya, pendengar radio untuk mengikuti acara kuliah pagi ini. Dan bagi para pendengar yang lain,
yang ingin datang langsung ke Ma'had An-Nur Al-Asari, kami persilahkan. Kami dengan senang hati menyambut kedatangan antum semua di sini. Dan yang mungkin masih ada halangan, kalau misalkan ada permasalahan ingin konsultasi, silakan saja dikirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 085353020304. Sekali lagi kami beritahukan nomor telepon yang bisa dikirimkan pertanyaan untuk konsultasi, yaitu di nomor Radio Dakwah Salafiyah di 085353020304. Tapi langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustaz Abu Abdillah Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, di dalam hadis disebutkan bahwa di antara amalan yang paling dicintai Allah, yang paling utama yaitu salat pada waktunya. Apakah hadis ini hanya menyebutkan keutamaan salat tepat waktunya, atau orang yang sengaja mengakhirkan waktu salat dia mendapatkan dosa? Dan bagi perempuan yang tidak diwajibkan salat berjamaah, bila dia mengakhirkan waktu salat sama mendapatkan dosa? Baik. Hadis tersebut, ketika Rasulullah SAW ditanya, amalan apakah yang paling bagus, yang paling utama, yang paling afdal, maka beliau mengatakan salat pada waktunya. Memang di dalam hadis ini tidak terdapat peringatan atau larangan orang yang mengakhirkan waktu salat. Tetapi dalam hadis yang lain banyak peringatan dan larangan Rasulullah SAW dari mengakhirkan salat. Seperti dalam As-Sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Tilka salatul munafiq." Orang yang suka mengakhirkan waktu salat seperti mengakhirkan waktu salat asar. Kata Nabi SAW, itu adalah salatnya orang munafik. Yajlisu yarkubu syams, dia duduk memperhatikan matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia memperhatikan matahari, dia lihat waktu sampai ketika sudah berada pada dua tanduk syaitan, yaitu matahari sudah mau terbenam, sudah mau habis waktunya. Dia lalu berdiri dan mematuk sebanyak 4 kali, yakni 4 rakaat, bagaikan mematuknya hewan. Ini begitu cepatnya. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Maka hadis ini jelas celaan bagi orang yang mengakhirkan waktu salat. Demikian pula ulama salaf ketika menafsirkan makna ayat fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Di antara penafsirannya adalah orang-orang yang yuakhiruna an waqtiha, suka mengakhirkan waktu salat. Suka mengakhirkan waktu salat. Maka ini tercela. Ini perbuatan dosa, khususnya bagi laki-laki apabila dia tidak salat berjamaah, maka lebih berat lagi. Demikian pula wanita tidak sepatutnya mengakhirkan waktu salat tanpa ada suatu hal yang mendesak. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ketika azan ada kalimat atau lafaz yang tidak dikumandangkan karena lupa? Mohon penjelasannya. Dijelaskan oleh para ulama, pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah hal yang serupa, maka jawabannya, apabila seorang muadzin lupa satu kalimat di dalam azan, lalu dia ingatnya masih dalam keadaan dia sedang azan, maka dia harus mengulang kalimat tersebut lalu melanjutkan azannya. Dia melanjutkan azannya, boleh dia lanjutkan pada akhir dia membaca tadi, atau melanjutkan mulai dari setelah kalimat yang dia lupa. Baik, bisa dipahami? Jadi kalau misalkan seorang lupa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu dia ingat ketika sudah sampai di hayya 'alas shalah, maka dia harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Boleh dia mulai setelah hayya 'alas shalah, yaitu hayya 'alal falah, atau dia dimulai lagi dari asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang lebih afdal kalau diulang lagi dari kalimat yang dia lupa tersebut. Artinya dia ulang semuanya mulai dari kalimat yang dia lupa tersebut. Baik. Tetapi kalau dia ingat akan lupanya ini sudah selesai azan, sudah semuanya sudah selesai, sudah sampai la ilaha illallah, maka dia harus mengulang seluruhnya. Tetapi kata para ulama di Lajnah Daimah, kalau ada masjid-masjid di samping, masjid-masjid di sekitar yang juga melakukan azan, maka dia tidak perlu mengulangnya, karena azan itu hukumnya fardu kifayah. Azan hukumnya fardu kifayah.
Kalau dia mau mengulangnya juga tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Apakah ada doa khusus yang syar'i untuk melariskan usaha atau perdagangan? Ana belum tahu. Hanya ada doa zikir untuk meminta rizki yang baik, termasuk zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Apa itu nikah tahlil? Nikah tahlil itu adalah seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ketika wanita sudah ditalak sampai 3 kali. Apabila seorang suami menceraikan istrinya pada cerai yang ketiga, maka dia tidak boleh lagi menikahi istrinya tersebut, kecuali setelah istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu mereka berhubungan suami istri, lalu mereka bercerai, atau suaminya yang kedua ini meninggal dunia. Baru suami yang sebelumnya yang sudah pernah menceraikannya sampai 3 kali boleh menikah lagi. Lalu ada orang-orang yang mau mengakali syariat. Jadi karena suami yang pertama ini ingin menikahi lagi, maka dia atur agar istrinya atau bekas istrinya menikah dengan laki-laki lain, lalu dibikin kesepakatan. Setelah dinikahi, setelah berhubungan, lalu diceraikan. Maka ini dinamakan dengan nikah tahlil, pura-pura menikah, cuma untuk menghalalkan suami yang pertama agar bisa menikah dengan istri yang sudah pernah dia ceraikan sebanyak 3 kali. Akhir, angkat itu musafir di atas. Ini namanya nikah tahlil, cuma untuk menghalalkan suami yang pertama. Ini hukumnya haram, termasuk dosa besar, termasuk perzinahan. Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-muhallal wal muhallil lahu. Allah melaknat orang yang dinikahkan secara tahlil dan orang yang mengatur pernikahan tersebut. Ini laknat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu al-muhallal wal muhallil lahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini hukumnya haram. Baik. Maka di sini juga ada peringatan, jangan terlalu mudah mengucapkan kata cerai. Sebab kalau sudah 3 kali, tidak boleh lagi dia menikahi istrinya sampai istrinya ini menikah dengan orang lain, berhubungan dengan suami istri, lalu diceraikan atau suaminya meninggal dunia. Dan tidak boleh diatur, disiasati. Pura-pura menikah cuma untuk halal, agar mendapatkan status halal, menikahinya kembali. Haram hukumnya. Baik. Apa boleh wanita memotong rambut tanpa ada uzur syar'i? Hanya ingin dipandang indah dan menyenangkan suami. Yang paling penting di sini, seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, adalah menjaga keindahan, ya, menjaga keindahan. Iya. Ini yang pertama. Yang sampai dipotong malah menjadi jelek, suaminya jadi tidak suka. Yang kedua, tidak menyerupai rambut laki-laki, ya, seperti terlalu pendek, layaknya rambut laki-laki. Kemudian yang ketiga, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita fasik. Wanita-wanita fasik. Baik, ini yang jadi ukuran-ukurannya. Apakah boleh mahar tidak disebutkan ketika akad nikah? Atau sebagiannya disebutkan dan yang lainnya tidak? Apakah mahar itu harus disebutkan? Tidak ada dalil yang mengharuskan akad nikah harus menyebut mahar. Tidak ada dalil. Itu bukan syarat pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Tetapi kalau mau disebutkan, itu bagus. Itu termasuk sunnah. Karena ketika Nabi SAW menikahkan Sahal bin Sa'ad, atau menikahkan seorang laki-laki, sebagaimana diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku menikahkan engkau dengannya dengan mahar hafalan Al-Qur'anmu. Jadi Nabi SAW menyebutkan maharnya. Maka bagus kalau diucapkan, tetapi bukan sebuah kewajiban, bukan pula syarat di dalam pernikahan. Hadis ini juga menunjukkan hafalan Al-Quran bisa dijadikan mahar. Jadi siapa yang mau menikah tidak ada uang, jangan khawatir. Datang saja ke orang tua wanita dan katakan saya sudah hafal Al-Quran, atau saya sudah hafal Qul huwallahu ahad. Baik. Ustaz, saya sudah sampaikan kepada orang tua saya yang dapatkan dari pendengar salafi bab tariqah itu, saya suruh hentikan. Jawabnya, Ustaz, ini sudah jadi peganganku dari dulu. Kamu punya pendapat yang baru, mau dilakukan silahkan, acara baru. Yang saya tanya, Ustaz, menasihati orang tua sedikit yang kiranya benar ada dalilnya, lalu dibantah dengan ucapan yang demikian adanya. Mohon dijawab. Ya, kita tetap berusaha menasihati lagi.
Dan perlu kita persiapkan dalil-dalil yang kuat yang dengannya kita dapat memahamkan orang tua. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu agama, menghafal dalil, mengetahui penjelasan para ulama. Baik kita jelaskan dengan dalil-dalil syariat maupun dalil-dalil yang kiranya masuk di akal. Sehingga orang yang kita nasihati itu bisa berpikir, bisa merenungkan apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan. Kalaupun tidak mampu kita sampaikan secara langsung, mungkin ada sebuah buku kita berikan sebagai hadiah untuk dibaca, atau satu kaset ceramah biar didengarkan lebih jelas. Dan juga perlu diperhatikan cara kita menyampaikan harus dengan cara yang baik, pada saat yang tepat, dan menyampaikan dengan lemah lembut, dan juga tidak lupa didoakan dan bersabar. Jangan sekali menyampaikan ditolak, lalu setelah itu tidak ada usaha lagi untuk menyampaikan. Bersabar dan lihat situasi dan kondisi yang tepat. Baik, Pak Kiai mau nanya, saya masih ingin belajar, namun gangguan dan cobaan ada saja, dan saya satu-satunya anak laki-laki dari 2 saudara atau 2 saudari. Yang saya alami, saya belum berbuat baik kepada kedua orang tua, dan apakah saya tidak berdosa? Minta nasihatnya supaya bisa tenang. Barakallahu fiik. Barakallahu. Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban. Nabi SAW telah mengingatkan, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan seorang yang terganggu belajarnya, hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semampunya untuk dapat menghadiri majelis ilmu. Kalaupun dia tidak bisa menghadiri majelis ilmu, maka dia gunakan sarana apa saja yang bisa atau memungkinkan dia menuntut ilmu, seperti dengan membaca buku, mendengarkan kaset-kaset ceramah, dan sebagainya. Dan tidak perlu dipertentangkan antara berbakti kepada kedua orang tua dan menuntut ilmu. Seorang yang berbakti kepada kedua orang tua, inilah tujuan dari menuntut ilmu, agar bisa melakukan amal-amal saleh, termasuk berbakti kepada orang tua. Jadi, tetap berbakti kepada kedua orang tua dan tetap menuntut ilmu. Kalaupun tidak bisa ke pondok, karena tidak ada yang menjaga orang tua, tidak ada yang membantu kebutuhan-kebutuhan mereka di rumah, maka gunakan sarana apa saja yang kita bisa. Bisa jadi hal itu lebih berkah dibanding kita pergi ke pondok misalkan. Bisa jadi hal itu Allah berikan keberkahan. Maka yang penting di sini jangan sia-siakan waktu, gunakan segala sarana yang ada untuk bisa menuntut ilmu. Baik. Kalau kita melihat wanita yang tidak menutup aurat, apakah sama dosa kita dengan dosa wanita yang tidak menutup aurat tersebut? Tentunya tidak sama. Orang yang menyebabkan orang lain berdosa, dosanya berlipat ganda. Dia menanggung dosanya sendiri, dan juga dia mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti dosa yang dia lakukan, atau orang-orang yang berbuat dosa diakibatkan perbuatan dia. Jadi dia dapatkan 2 kali lipat dibanding orang yang dia ajak berbuat dosa, tanpa mengurangi orang-orang yang berdosa tersebut, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalah, kana lahu min al-itsmi mithlu athami alladhi tabi'ahu, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada suatu dosa, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosanya sedikit pun. Dan bahayanya, wanita yang tidak menutup auratnya, dia bukan saja menyebabkan laki-laki itu berdosa karena melihatnya, tetapi juga dia mengajak wanita-wanita yang lain untuk membuka auratnya. Terlebih kalau dia seorang ibu dan memiliki anak wanita, itu sama saja setiap hari dia mengajak anaknya masuk neraka. Dan suami yang membiarkannya, sama saja dia membiarkan istrinya mengajak anak perempuannya untuk masuk neraka secara bersama-sama. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kepada para suami, jagalah diri dan keluarga kalian dari neraka. Bagaimana bentuk menjaganya? Larang mereka dari perbuatan yang haram. Kalau dia biarkan istrinya membuka aurat, itu sama saja dia membiarkan istrinya mengajak wanita lain, bahkan mengajak anaknya sendiri untuk masuk neraka. Walaupun bukan dengan kata-kata dia mengajak, tapi dengan perbuatannya. Ini sama saja. Dengan perbuatannya dia ajak orang-orang untuk berbuat dosa, untuk masuk neraka bersama-sama dia. Maka ini bahaya. Bahaya wanita membuka auratnya dan juga dosa-dosa yang lainnya. Baik. Apa hukumnya menyimpan atau mengumbar foto kita di dalam jejaring sosial? Ini termasuk pintu-pintu syaitan. Apalagi kalau itu gambar-gambar wanita dan gambar bernyawa diharamkan di dalam syariat. Afwan Ustaz, anak seorang pelajar, tapi anak suka sama cewek. Boleh dikatakan jatuh cinta.
Kalau menikah Anda belum cukup dalam segala bidang. Yang mau Anda tanyakan, apa yang harus Anda lakukan agar Anda tidak terjerumus kepada yang namanya pacaran? Jangan membuka pintu yang mengantarkan ke sana. Jangan melihat gambar-gambar wanita di Facebook. Jangan bergaul bebas dengan wanita-wanita, atau sebaliknya, wanita dengan laki-laki. Inilah sesungguhnya yang mengantarkan kepada pacaran dan perzinahan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, "Wa qul lil mu'minina ay yaghuddu absarahum wa yahfazu furujahum." Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Sebaliknya juga Allah katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini yang dilakukan, jauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada fitnah, yang bisa mengantarkan kepada pacaran dan perzinahan. Dan kalau belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa. Hendaklah berpuasa. Dan menghindari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perzinahan tersebut. Ini yang lebih penting. Walaupun seorang sudah berpuasa, tapi dia mencari-cari sebab dengan melihat wanita-wanita, berbicara bebas dengan wanita, maka hal ini akan mengantarkan dia kepada perzinahan. Baik. Apa yang harus dilakukan agar terjauh dari zina mata? Zina mata, zina telinga, zina tangan, dan zina-zina lain. Dia jauhi perbuatan-perbuatan tersebut sebagaimana yang kita jelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pemberian seorang yang pekerjaannya di bank, pemberiannya itu berupa uang, bagaimana kita mempergunakannya dan bagaimana hukumnya? Ini sudah sering kita jawab ya. Ini tidak mengapa sepanjang kita tidak ikut-ikutan bekerja sama dengan dia, memuluskan pekerjaan-pekerjaannya yang berhubungan dengan riba. Iya. Sebab Nabi SAW juga menerima hadiah dari orang-orang Yahudi, padahal mereka juga berhubungan dengan riba. Orang Yahudi sudah dimaklumi, muamalah-muamalah mereka riba dan penuh dengan kecurangan. Tetapi ketika diberikan hadiah oleh orang Yahudi, Nabi SAW menerimanya. Ini halal bagi orang yang menerimanya. Adapun bagi orang tersebut, maka itu haram baginya. Baik. Apa Anda mau tanya? Tadi Ustaz menyinggung tentang sufi. Ini golongan sufi yang mana? Memang sufi ada berapa golongan? Semua golongan sufi itu sesat. Dan ini membuktikan kesesatan sufi. Adanya golongan-golongan di dalam sufi itu membuktikan kesesatan mereka. Kalau kebenaran itu satu, tidak berbilang. Sebab kebenaran berasal dari sumber yang satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Rabbmu. Kalau dia sudah berbilang, itu bukan lagi kebenaran. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahida." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kecuali 2 atau 3, kecuali satu. Sebab kebenaran itu satu. Apa itu kebenaran? Mana alaihi washabi, yaitu golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini sama saja semua golongan sufi. Hanya saja golongan-golongan sufi ini ada yang tingkatan kesesatannya sangat parah dan ada yang lebih ringan daripada itu. Yang minimal sufi itu adalah kebid'ahan. Tetapi ada yang sampai pada kesyirikan. Ada yang sampai pada kesyirikan. Ya, seperti berdoa kepada wali-wali mereka, berdoa kepada pimpinan-pimpinan, mursyid-mursyid mereka, menganggap mursyid-mursyid mereka dapat menyelamatkan mereka dari neraka dan sebagainya. Ini bentuk kekufuran. Yang paling minimal mengamalkan zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan guru-guru mereka tanpa ada dasarnya, ada dasar dalil dari Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu sama saja semua golongan sufi. Semua golongan sufi tidak ada satupun yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ustaz, kalau kita masuk ke dalam kemaksiatan, termasuk takdir Allah. Meskipun kita berusaha agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, tapi kalau sudah takdir Allah bagaimana? Yang mau Anda tanyakan, apakah kita berdosa apabila terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan kenapa kita berdosa? Kan itu sudah takdir Allah, mohon penjelasannya beserta dalilnya. Adapun dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni dalil yang menjelaskan pemahaman itu salah. Seorang berbuat dosa dengan beralasan itu sudah takdir Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang bersedekah dan bertakwa dan membenarkan surga, maka kami akan mudahkan kepadanya jalan-jalan kebaikan. Dalam surat Al-Lail. Jadi, seorang yang berusaha untuk melakukan amal-amal saleh, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kami akan berikan kemudahan kepadanya untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra.
Adapun orang yang bakhil, tidak mau bersedekah, dan dia menyombongkan diri, dan dia tidak membenarkan, dia mendustakan adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia melakukan kejelekan-kejelekan. Jadi dia sendiri yang berusaha untuk melakukan kejelekan, lalu Allah Subhanahu wa taala jerumuskan dia ke dalam kejelekan-kejelekan tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, dalil secara logika bahwa manusia tidak tahu apa takdir Allah untuk dia. Sehingga dia tidak bisa mengatakan, saya kan sudah ditakdirkan untuk berbuat maksiat, jadi saya tidak akan bisa keluar lagi dari takdir ini. Tidak bisa dia katakan itu sebab dia tidak tahu apa takdir Allah untuk dia. Apakah kita tahu setengah jam ke depan kita akan mencuri, sehingga kita mengatakan, saya harus mencuri karena ini sudah takdir Allah, saya tidak bisa lari darinya? Kan kita tidak tahu, tidak ada yang mengetahuinya. Kalau begitu, memang kemauan dia sendiri, memang pilihannya dia sendiri untuk mencuri. Tetapi kita tetap meyakini semua pilihan manusia, semua usaha manusia tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak bertentangan sama sekali. Semua yang terjadi di alam ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak menafikan manusia memiliki keinginan-keinginan dan pilihan. Dalil yang lain, dalil secara logika. Kalau kita mau ke pasar Banjarsari misalkan, ada dua jalan ke sana. Ada jalan yang bagus, jalan yang jelek. Tentunya kita memilih jalan yang bagus. Kita tidak memilih jalan yang jelek, kemudian kita katakan, sudahlah ini sudah takdir Allah, biar saya lewat di sini. Walaupun mungkin tidak sampai ke pasar, tapi ini sudah takdir Allah, saya harus lewat di sini. Padahal dia tidak tahu apa takdir Allah untuk dia. Dan pada umumnya orang akan memilih jalan yang bagus. Baik. Jadi kalau masalah dunia saja kita memilih yang baik, kenapa dalam masalah akhirat kita memilih yang jelek? Lalu kita katakan itu sudah takdir Allah. Maka ini adalah kesalahan yang besar. Baik. Sudah waktu? Ustaz, pernah saya katakan kepada seorang bahwa saya tidak ikut Yasin, tidak ikut Tarekah, tidak mengadakan tahlil. Apalagi misal keluarganya meninggal dunia tidak di 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 hari, bisa dikatakan ikut-ikutan Islam Muhammadiyah. Katanya Yasin tidak boleh, tahlil tidak boleh, 37, 40, 100 hari orang mati tidak boleh. Dan yang saya tanya, Ustaz, apa betul Muhammadiyah seperti itu? Mohon dijawab. Jangan ditanyakan seperti itu. Tanyakan apakah syariat Islam seperti itu atau tidak. Syariat Islam tidak mengajarkan semua itu. Itu dari syariatnya Hindu. Seperti ada penjelasan seorang Muslim yang tadinya beragama Hindu, orang Bali, sekarang alhamdulillah menjadi dai, dan dia seorang Muslim. Dulunya beragama Hindu, dulunya dai-nya Hindu. Dia jelaskan hal itu adalah syariatnya orang Hindu. Mungkin syariat yang sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia dan masih terus dipertahankan. Ini salah. Kalau sampai terjadi kumpul-kumpul makan-makan di situ, maka ini termasuk niyaha, meratapi mayit. Seperti yang dikatakan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, kunna na'uddu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sun'ahum lit-ta'am al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sunnahum lit-ta'am min an-niyaha. Kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang yang mati setelah dia dikuburkan lalu makan-makan di situ termasuk bentuk niyaha, yaitu meratapi mayit. Dan sama sekali tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak oleh para sahabat, tidak mazhab yang 4, tidak mazhab Syafi'i. Jangan mengklaim-klaim mazhab Syafi'i. Orang yang mengatakan ini mazhab Syafi'i, padahal dia tidak tahu itu mazhab Syafi'i, itu berdusta atas nama mazhab Syafi'i dan berdusta atas nama agama. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Persis seperti orang yang gulu, yang Allah katakan kepada mereka, jangan kalian berdusta atau mengatakan atas Allah kecuali kebenaran. Jadi jangan mudah mengatakan ini mazhab Syafi'i, padahal dari mana dia tahu itu mazhab Syafi'i? Buka buku mazhab Syafi'i saja belum pernah. Buka kitabnya kitabnya Imam Syafi'i Al-Um atau Ar-Risalah atau Al-Majmu' Syarah Muhadzab Al-Imam An-Nawawi atau Syarah Sahih Muslim. Tidak pernah. Lalu mudahnya dia mengatakan ini mazhab Syafi'i, padahal belum pernah dia membuka kitab mazhab Syafi'i. Kalaupun itu satu mazhab di dalam mazhab-mazhab para ulama, tapi kalau tidak berdasarkan dalil, sama saja. Itu tidak bisa dikerjakan. Jadi mazhab itu bukan patokan, yang menjadi patokan adalah dalil. Kalau mazhab sesuai dalil, kita amalkan. Kalau tidak sesuai, kita tinggalkan. Dan itu pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Artinya,
Apa yang terkandung dalam pesan Imam Syafi'i ini? Artinya kalau kalian dapatkan pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, tinggalkan pendapatku, ikuti hadis yang sahih, karena itulah hakikat mazhabku. Ini pesan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini pesan para ulama mazhab. Jangan ikut-ikutan mereka sebelum tahu dalilnya. Baik. Alhamdulillah, waktu sudah habis. Mohon maaf yang belum bisa dijawab. InsyaAllah ta'ala bisa dijawab besok sama Ustaz kita, Al-Ustaz Fauzan Hafizahullah ta'ala. Semoga manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.